Yuk teman-teman, bersama saya kita bersama-sama belajar tips dan trik jalan-jalan ke Malaysia nggak cuman Kuala Lumpur doang, dengan cara yang hemat, murah, dan praktis. Sehingga jalan-jalan kita nggak mainstream seperti orang-orang kebanyakan, tetapi kita punya jalan-jalan yang unik dan tetap dengan budget yang oke. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya ya. Sekarang ini kita akan belajar tips hemat dan praktis berangkat dari kota Melaka ke kota Kuala Lumpur. Sekarang ini saya sudah selesai jalan-jalan di kota Melaka. Saya juga sudah selesai check up di Rumah Sakit Mahkota Medical Center Melaka. Dan sekarang saya menuju ke Kuala Lumpur untuk jalan-jalan lagi gitu loh. Oh iya, video ini saya buat padat dan detail banget. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini jangan di skip ya, biar nggak ketinggalan informasi yang menarik dan informasi yang penting. Teman-teman ikutin aja videonya dari awal sampai akhir, dijamin teman-teman akan nyampe Kuala Lumpur dengan sehat sentosa, irit, dan kantongnya masih tebel gitu loh teman-teman. Ini saya naik Grab yang isinya kapasitasnya untuk 6 orang. Biayanya itu Rp25 dari hotel di samping Mahkota Medical Center sampai ke Melaka Sentral. Kalau naik Grab ngasih duitnya dari dalam mobil ya teman-teman. Jangan teman-teman ngasih uangnya setelah keluar dari mobil. Kalau kelihatan sama supir taksi resmi bisa digebukin tuh supir taksi Grabnya. Nah, kenapa saya naik Grabnya kapasitas 6 orang, kan lebih murah yang kapasitasnya 4 orang. Toh saya juga cuma berempat, karena saya bawa bagasi. Tiap orang di kami berempat bawa bagasi, jadi kami bagasinya 4. Jadi kami butuh mobil yang kapasitas 6 orang. Jadi 4 orang masuk, yang sisa 2 orang lagi bisa buat naruh bagasi. Kalau kita mau ngirit, kita pakai yang Grabnya ukuran 4, itu nggak akan muat kalau kita bawa bagasi teman-teman. Nah ini kita udah masuk ke Melaka Sentral dari pintu depan ya teman-teman ya. Kita juga udah beli tiketnya di situs easybooking.com. Nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Ini kita udah kelewatan, kita harusnya belok kiri nih. Seperti itu. Pokoknya nanti saya taruh nama situs untuk booking tiketnya itu nanti di kolom deskripsi ya, easybooking.com seperti itu. Saya udah berhasil beli tiket dari kemarin, udah dikirim di email tiket elektroniknya, dan sekarang saya mau cetak ke bentuk fisik. Tiket elektronik ini ke bentuk yang fisik ya teman-teman. Untuk pembayaran kalau online nggak usah takut, kan biasanya harus pakai kartu kredit. Tapi sebenarnya pakai ATM yang ada logo Visa dan Masternya juga bisa kok. Dalam hal ini saya pakai ATM BCA. Nah, biaya untuk cetak dari elektronik ke tiket fisik itu Rp0,7 per tiket. Jadi kalau 4 tiket saya kena Rp2,8. Ini setelah dicetak, ini tiketnya ya teman-teman ya. Ada nama gate-nya, gate berapa, ada barcode-nya. Barcode-nya nanti kita scan agar kita bisa masuk ke tempat tunggu busnya. Seperti itu. Lengkap banget pokoknya informasi di tiket ini, kita ikuti aja. Nah, kalau kita lihat dari tiket ini saya di gate D ya teman-teman ya. Oh iya, tiket yang saya beli dari Melaka ke Kuala Lumpur itu harganya Rp10 teman-teman, alias sekitar Rp35.000. Nah, di tiket ini saya diharuskan masuknya lewat gate D. Maka kita sekarang akan cari gate D teman-teman. Biarpun sekalipun ini saya masuknya lewat gate A juga sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman ya kita mau belajar cara masuk yang benar aja dulu. Nah, dari ATM ini kita belok kiri teman-teman. Nanti akan ada Bank Niaga tuh. Oh, Bank Cim. Bank Cim ya teman-teman ya. Sampingnya ada WC umum. WC umum itu berbayar teman-teman. Kalau teman-teman mau masuk, teman-teman harus bayar ya. Siapin uang kecil. Nggak nyampe Rp1 kok. Murah banget. Nah, ini dia gate D, E, dan F teman-teman. Untuk teman-teman yang mau ke WC, cocoknya keluarnya nanti dari ruang tunggu ke gate yang D, E, F ya, jangan ke ABC. ABC itu di seberang jalan sana. Nah, kalau mau ke gate ABC, kan kalau yang D, E, F itu belok kiri, kalau yang ABC itu kita belok ke kanan teman-teman.
Ini gate ABC. Kembali lagi ya, mau masuk lewat gate yang mana sama aja kok, ruang tunggunya di situ. Cuman ini biar kita tahu detail aja. Nah, di sebelah kanan ini ada mesin untuk yang belinya nggak online, tapi yang beli offline. Yang belinya offline, beli offline-nya langsung ke mesin tiket. Seperti itu teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini tiket ABC. Ini gate ABC ya teman-teman ya. Kembali lagi, sekalipun saya itu di tiket tulisannya itu gate D, tapi saya masuk lewat sini juga bisa. Terus gunanya gate D itu apa? Kalau sekalipun di tiket kita gate-nya D, tapi kita masuknya lewat gate A. Ya menurut saya sih gate D itu gunanya kalau kita mau ke WC umum teman-teman. Karena terus terang ya, kalau mau ke WC ya paling dekat kita keluarnya lewat gate D ke WC terus balik lagi. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah teman-teman, jadi kita ini alurnya gini ya. Kita berangkat dari Melaka, lewat Melaka Sentral, naik bus. Nanti kita akan berhenti di Kuala Lumpur, itu di Terminal Bersepadu Selatan. Dari Terminal Bersepadu Selatan, kita akan pindah terminal ke Terminal Bandar Tasek Selatan. Dari Bandar Tasek Selatan, kita akan naik KTM komuter ke KL Sentral. Nah, di KL Sentral inilah saya udah sewa hotel. Kenapa saya pilih KL Sentral? Karena KL Sentral ini adalah pusat transportasi publik di Kuala Lumpur. Sehingga kalau saya nginepnya di situ, saya kemana-mana gampang dan murah. Lagian di sekitar situ banyak makanan murah sama hotel yang murah-murah juga, teman-teman. Nah, ini saya udah jam 11, udah dipanggil nih, suruh naik ke bus. Jadi sekarang saya mau naik ke bus, teman-teman. Ya tinggal di-scan aja, dipanggil kok sama mbaknya yang cantik itu. Oh iya, kita kan mau cari cara perjalanan yang murah ya teman-teman ya. Jadi kita kan akan naik kendaraan umum. Dalam hal ini untuk ke KL Sentral yang paling murah ya naik KTM komuter. Seperti itu. Jadi perhatikan jadwal. Kalau kita banyak duit sih kita bisa naik Rubicon ya teman-teman ya. Jalan-jalan di Kuala Lumpur. Cuma kan sekarang kita mau naik kendaraan umum. Jadi saya berangkat jam 11 dari Melaka, saya sudah hitung. Nanti sampai saya di Terminal Bandar Tasek Selatan naik KTM komuter, itu pas 10 menit kemudian KTM-nya berangkat menuju ke KL Sentral, teman-teman. Kalau teman-teman mau ikutin cara saya silahkan. Jadi dari Melakanya jam 11 siang, nanti kita berhentinya di Terminal Bersepadu Selatan, kita singkat aja TBS. Habis itu kita pindah ke Terminal Bandar Tasek Selatan, kita singkat jadi BTS. Dari situ kita naik KTM komuter ke KL Sentral, seperti itu. Itu kalau berangkatnya jam 11 udah pas banget. Oh iya, kalau teman-teman jadwalnya mungkin bingung gimana ngelihat jadwalnya ya. KTM komuter nggak mau repot, udah gampang. Dari TBS ini teman-teman naik Grab ke KL Sentral itu sekitar 22 ringgit yang kapasitas 6 orang. Kalau saya sih karena maunya yang paling murah ya, karena dihitung-hitung satu orang tuh cuma 2,4 ringgit kalau naik KTM komuter. Jadi 4 orang tuh cuma 10 ringgit. Daripada saya keluar duit naik Grab 22 ringgit, mendingan saya keluar duit cuman 10 ringgit ke KL Sentralnya. Karena kan saya emang backpacker, saya cari yang paling murah, seperti itu. Kalau KTM komuter ini lagi di siang bolong kayak begini, antara kereta satu dengan kereta berikutnya itu jarak waktunya bisa 60-90 menit. Jadi ketepatan waktu itu pemilihan jadwal itu sangat dibutuhkan ya kalau kita mau naik kendaraan umum KTM komuter ini. Nah di sini saya udah hitung jam 11 dari Melaka itu yang paling oke. Nah kalau teman-teman yang dari Kuala Lumpur mau ke Melaka, alurnya tinggal dibalik aja. Jadi dari KL Sentral ke Terminal BTS, dari BTS jalan ke Terminal TBS, dari TBS naik bus, akhirnya nyampe lah di Melaka Sentral. Nanti saya tulis alurnya juga di kolom deskripsi teman-teman. Nah dari sini kita akan masuk ke Terminal TBS. Dari TBS kita akan jalan naik jembatan penghubung ke Terminal BTS ya teman-teman ya. Terminal TBS ini terminal antar provinsi yang ada di Kuala Lumpur. Kalau KL Sentral itu terminal untuk wilayah Kuala Lumpur dan yang dekat-dekat aja. Kalau kita udah keluar provinsi, terminalnya harus ke TBS ini.
Jadi kalau teman-teman dari Kuala Lumpur mau keluar provinsi seperti mau ke Penang atau mau ke Melaka, teman-teman harus nyeleknya lewat TBS ini. Cuma kalau mau ke Singapura bisa lewat Berjaya Times Square, bisa lewat TBS, bisa lewat KL Sentral. Itu nanti pembahasannya pas kita jalan-jalan dari Singapura ke Kuala Lumpur atau sebaliknya nih, nanti saya bahas di video yang lain teman-teman. Ini suasana TBS ya teman-teman ya. Seperti inilah terminal bus antar provinsi yang ada di Malaysia. Bukan di Malaysia, maksudnya di Kuala Lumpur. Udah pasti nih di Malaysia sih. Tapi kan kita lagi bahas di Kuala Lumpur ya, terminal antar provinsinya. Nah, nanti dari tiang sana tinggal belok kanan aja, ada jembatan ke BTS. Cuma kita mau lihat-lihat dulu keliling biar teman-teman bisa ngeliat suasana di terminal ini ya. Seperti apa terminalnya. Kurang lebih seperti ini. Yaudah yuk kita kejar waktu. Kita langsung aja ke jembatan penyeberangan. Ini jembatannya ya. Jadi kalau secara tulisan atau secara tulisan mereka, kita ini sekarang udah ada di lantai 3. Kita nanti lewat jembatan penyeberangan ini, habis itu kita turun ke lantai 2, teman-teman. Dari situ kita belok ke kiri. Nanti saya pandu ya, lihat video. Makanya tonton video ini, jangan di skip-skip, teman-teman. Nah, naik KTM ini butuh kartu KTM. Beli kartu KTM itu Rp8. Dapat saldonya Rp3, jadi Rp5 harga kartunya teman-teman. Nah ini ya, kita udah nyampe sini, kita turun ke bawah dari lantai 3 ke lantai 2. Itu ada 4 turunan. Ini turunan yang pertama, udah beres. Habis itu kita ke turunan yang kedua. Ini saya cepetin. Ini turunan ketiga. Dan yang ini turunan yang keempat. Dari turunan keempat ini langsung belok kiri aja sih. Nah, kita jangan lanjut ke turunan berikutnya teman-teman ya. Jangan ke bawah lagi, jangan. Langsung aja ikutin jalur kuning ini. Nah, jadi begitu 4 turunan belok kiri, nanti ada papan petunjuk warna pink ini nih ke kiri. Nah, sebenarnya nggak harus pakai KTM komuter sih. Pakai KLIA Express juga bisa ke KL Sentral. Cuman kan tuh mahal. Kita kan cari yang murah ya. Gitu. Nah, kita lurus aja. Nanti di ujung jalan kita belok ke kanan. Oke, harga kartu KTM itu Rp8, dapat saldonya Rp3. Itu nggak apa-apa, beli aja. Karena kalau kalian ke Kuala Lumpur kan kita pasti mau ke Batu Cave. Kita akan pakai KTM lagi karena ini KTM satu-satunya jalan ke Batu Cave yang murah. Nah, ini belok ke kanan nih. Sana itu tempat makan, ada Starbucks, ada Ritz-Carlton yang murah juga. Nah, ini kita masuk nih Bandar Tasik Selatan ya. KTM, ini terminal KTM-nya. Kita masuk, kita beli tiket aja di sini. Bukan tiket sih, beli kartu. Kartu itu nanti di tap, saldonya akan berkurang. Jadi kalau kita ke Kuala Lumpur, nanti kan kita akan ke Batu Cave ya. Batu Cave itu yang paling murah dan praktis naik KTM ini. Saya udah ada videonya, nanti saya kasih linknya. Nah, kalau KTM ini jadwalnya harus benar-benar dilihat ya, karena ini jarak antar kereta itu bisa 60-90 menit. Teman-teman. Nah, teman-teman nggak usah takut. Kembali lagi saya katakan beli kartu KTM itu Rp8, dapat saldonya Rp3. Rp5 itu harga kartunya. Karena teman-teman tetap akan pakai untuk ke Batu Cave. Jadi udah beli aja. Nah, dari sini itu cuma ngurangin Rp2,4 nyampe ke KL Sentral. Jadi nanti kita masih sisa saldo. Nah, kita juga bisa top up ini di mesin-mesin yang di depan KTM. Nah, ini saya sambil nunggu 10 menit masuk KTM, berangkat ke KL Sentral, saya mau jalan-jalan dulu ke sini. Mau ngasih lihat teman-teman kalau ada Ritz-Carlton yang murah meriah di sini, gitu loh. Ada Starbucks juga, tepat di bawah tangga eskalator itu ada tempat makan Ritz-Carlton. Nah, ini Ritz-Carlton yang murah. Kalau di negara kita kan ada Ritz-Carlton yang bentuknya ruko buat anak pejabat ulang tahun, murah. Nah, kalau di sini ada Ritz-Carlton yang emper, ini juga murah. Teman-teman mungkin bisa beli makan di sini. Kalau agak kelamaan KTM-nya, kalau saya sih 10 menit lagi berangkat. Kalau teman-teman nggak 10 menit lagi mau makan murah juga di sini bisa. Bungkus juga bisa. Itu makanan di sini ini yang emper-emper nih sesuai dengan lidah kita kok. Tapi tipsnya gini teman-teman. Harus ditanya dulu harganya berapa. Harga di sini sebenarnya cuma 8 sampai 10 ringgit. Paling mahal 11 ringgit. Tapi kalau kita nggak tanya harga dulu, main asal makan di sini, kita bisa digetok 50% lebih mahal. Harusnya bayar 10 ringgit, nanti kita disuruh bayar 15 ringgit.
Nah, gitu aja tipsnya teman-teman. Selamat jalan-jalan.